terlambatnya suka ribut, tapi bagaimana kita bisa memanja masyarakat penumpang ini, dia masih menetap, tapi wifi gratis, TV, ada AC, karena memang daerah ibu kotanya panas. Jadi hal-hal ini kita gunakan, tapi satu bagian yang belum yaitu RRI ini. Kenapa kita belum ada? Sudah bangunannya bagus, pembangunan infrastruktur sudah jalan, pendidikannya bagus, kesehatan, perekonomian, tetapi tidak punya informasi. Jadi ada kelompok orang yang menyoroti bahwa ini pemerintah tidak berjalan. Langkah-langkah apa yang harus buat? Kita harus beritahu informasi apa yang kita kerja di TV, kemudian di siaran radio, radionya kurang, makanya kita harus cepat. Jadi kami lebih bagus kami lengkap datang di sini untuk sampaikan dan kita diskusikan bagian mana yang kami bisa kerjakan, bagian mana yang bapak-bapak dan ibu membantu kami supaya ini cepat terlaksana. Saya sebagai bupati ini kan jangka waktu hanya 5 tahunan saja. Ketika saya memimpin ini apa yang saya buat untuk masyarakat itu menjadi penting. Bukan saya memegang jabatan ini untuk apa yang saya memperoleh, tidak, tapi apa yang saya buat selama saya memimpin Jawa Timur itu menjadi fokus saya. Karena kita ada perbedaan kepemimpinan. 10 tahun orang lain dia buat apa, terus saya apa. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang saya harus buat. Sehingga kita sedang untuk bisa hadirkan radio ini untuk bisa laksanakan. Kalau untuk namanya Sumai, memang pemekaran undang-undang kan Sumai, tapi itu adalah ibu kota Jawa Timur, kita buka hutan. Jadi di Sumai ini karena letakkan di tengah-tengah hutan, kita pindahkan ke masyarakat. Karena kabupaten ada untuk masyarakat, tapi ini kan satu sejarah, jadi kita tidak perlu lupakan lagi. Biarlah kita kasih nama radio ini lebih bagus, radio Bumi Sumai, supaya ini diingat lagi generasi berikutnya bahwa dulu bapak kami atau saudara kami atau nenek kami pernah nama perjuangan kabupaten ini. Ya kita berikan nama ini Sumai supaya lebih bagus, sehingga bisa disiarkan nama ini disebut. Nah, ini menjadi tugas pemerintah yang harus berikan nama-nama yang bisa masyarakat bisa ingat, kemudian bisa sampaikan ke anak cucu kita. Ini menjadi kami berikan nama, sehingga secara kesiapan pemerintah kami tetap mendukung, karena ini kebutuhan untuk masyarakat. Dan saya juga tahun depan ini akan melaksanakan pilkada untuk jilid 2. Jadi sebelum saya habiskan ini saya clear dulu, supaya saya bisa bicara dengan masyarakat. Ada dari 12 suku ini boleh saja menerima bicara bisa dengan ini. Kita sedang uruskan untuk asas kebersamaan, asas keadilan. Ini yang kita sampaikan untuk semua pembangunan yang khusus untuk Jawa Timur. Sehingga kami lebih bagus itu cepat-cepat mendirikan lembaga ini supaya sebelum masuk tahapan pilkada, sehingga nanti saya akan sampaikan persoalan visi misi saya, bahwa kan saya sampaikan kan yang ini yang saya sudah kerja, yang ini yang saya belum begitu. Nah, jadi masyarakat itu mau percaya karena kami itu sampaikan. Karena itu memang kami komitmen yang berbeda. Kita siap untuk mendorong sebagai landasan hukum dari Pak Ketua DPR sampaikan, berarti kan dari masalah dan hukum lebih bagus peraturan daerah supaya itu menjadi dasar. Karena kepemimpinan ini kan selalu berubah, dan itu sampaikan benar. Karena itu kita tinggalkan peraturan daerah yang mendirikan radio siaran khusus di Jawa Timur. Ke depannya anggaran ini kita siapkan. Radio kita didirikannya adalah daerah beragama, sehingga tidak terlepas daripada dukungan dari pemerintah setempat. Sehingga kami tetap mendukung untuk kegiatan-kegiatan. Jawa Timur 500 kampung belum satu distrik itu belum ada informasi jaringan komunikasi baik internet, baik dari di Papua, dan selamanya itu belum ada. Sehingga yang kita tembus ke 51 distrik baru terjadi dari dari teman-teman yang berhubungan langsung masalah pendirian LPPL lokal Bukit Air disebut dukungan. Nah, kalau yang berhubungan kami pemerintah kami sama-sama kami sudah kan sudah pakai Pak Bupati, Pak Sikda, Pak Ketua DPR, Pak
Bang, kepala suku sana, ini kehidupan bahwa kita punya kebanyakan kita beberapa pekerjaan. Masalah peralatan yang ada di kami, sementara yang sudah ada di yang Timur sudah belanjakan, antara semua yang ada 3.500 ekor dan ada di harga masalah dengan masalah toilet. Kalau kita sementara belum ada sehingga dilupa dengan bangunan toilet dari Kementerian Kominfo dalam sini yang beberapa di Timur. Kami memang dari satuan kemudian tapi ada beda-beda tempat. Kemudian dari Timur pasti beda dengan dari ini kami menunggu proses sampai dengan sehingga di bangunan toilet belum bisa ada harapan masih beberapa bupati ada beberapa bupati yang sampai kalau punya ini. Mungkin ini tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Kadis Kominfo. Mungkin untuk menanggapi Pak dengar Pak Sekda sampaikan bagaimana sampai kami punya masyarakat di kampung-kampung, lembah dan gunung itu bisa mendengar informasi. Kalau kita berbicara masalah teknis, masalah frekuensi, di sini kan pengajuan kan frekuensi untuk FM Pak di 101.5. Bagaimana untuk menjangkau ke daerah lembah, daerah gunung dan kampung? Kalau secara geografis, saya lahir di Papua Pak, dan saya melihat kami punya orang tua yang ada di daerah gunung di lembah itu Pak. Saya sampai di namanya di Deyai Dogiai, itu saya lari ke Intan Jaya, saya melihat kami punya keluarga misalnya masyarakat yang di sana Pak sangat prihatin. Kenapa? Pertama, mereka harus mendapatkan informasi baik itu dari pemerintah pusat, daerah maupun distrik yang ada. Bagaimana untuk menjangkau daerah itu Pak? Memang kalau kami berbicara masalah frekuensi, maka apa yang disampaikan Pak Sekda tadi, di sini saya bisa sampaikan bahwa kalau untuk masalah frekuensi yang diajukan, kalau untuk frekuensi yang sekarang ini jangkauannya jarak pendek Pak. Bagaimana untuk menjangkau daerah jauh, paling tidak harus menggunakan STL. STL itu adalah sebagai penyambung atau transmisi ke pemancar yang dipasang. Kalau saya melihat dari sini, tadi Pak Kepala Dinas sampaikan bahwa pemancar sudah ada Pak ya, dengan kapasitas 1,5 kilo atau 1.500 watt. Ini sangat besar Pak. 3,5, apalagi 3,5 Pak. Ini sangat besar Pak. Bagaimana untuk menjangkau ke daerah lembah, kampung, gunung maupun yang ada di daerah wilayah Kabupaten Yaukimo, paling tidak dia harus gunakan STL ya. Contoh kasus Pak, di sini ada radio Rock FM Pak, yang kemarin mohon maaf Pak ya, saya sampaikan di sini, kami baru sita perangkatnya Pak, transmisinya. Ya karena itu kewenangan kami pernah melakukan pembinaan, tetapi dari yang bersangkutan tidak punya satu etiket baik, maka kami sebagai pemerintah, kami mengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi kalau untuk daerah-daerah Papua Pak, memang ada satu kebijakan bahwa daerah Papua adalah daerah 3T, tertinggal, terluar dan terdalam. Jadi kalau kami dari segi teknis dari Balai Monitoring, kami sangat mendukung Pak. Kami sangat mendukung untuk pendirian suatu perangkat radio Pak. Ya, bagaimana kami punya masyarakat bisa mendengar, baik itu mungkin masalah pendidikan, terutama masalah kesehatan, pendidikan dan kesehatan Pak. Ini paling konkret Pak di daerah Pak. Paling tidak mungkin misalkan di daerah itu ada terjadi wabah penyakit, paling tidak ada informasi ke kecamatan langsung ke kabupaten Pak. Kalau kita melihat bagaimana untuk mendengarkan informasi ke daerah itu Pak, di sini ada dua pilihan Pak, ada untuk FM, ada untuk AM. baik, mungkin Bapak KPD menyerahkan tanda secara sendiri kepada Pak Bupati, dan untuk mungkin
agar Pak Bupati tahu bahwa mungkin kita hari ini juga menyerahkan rekomendasi kelayakan untuk lembaga penyiaran ini untuk ke depan bisa jalan. Jadi kita proses tahapan perizinannya lewat sistem online. Ya, Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, saya dengan resmi menyerahkan rekomendasi dari Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Papua dalam hal ini untuk melengkapi proses perizinan ini untuk mendapatkan rekomendasi layak siap dengan koordinasi kerjasama dengan teman-teman kita dari Balmon, baik Balmon Jayapura maupun Balmon Marwe. Jadi KPID mengeluarkan ini dengan tidak menutup kemungkinan untuk bekerjasama dengan teman-teman kita dari Balmon Jayapura dan untuk regulasi yang untuk mendapatkan persetujuan dan kita melengkapi berkas permohonan Pak Ibu sekalian. Jadi saya serahkan ini bahwa Bupati gunakan ini demi kepentingan masyarakat kita di sana. Saya terima kasih lagi karena luar biasa Pak Bupati hadir. Biasanya Pak di EDP saya itu Bupati tidak ada, dan kita agak sedikit kesulitan. Tapi ini Pak Bupati, Sekda, DP ada. Nah, syukur saya menyerahkan dan saya sampaikan dan nanti diinformasikan ke masyarakat kita di sana. Kita akan mendapatkan radio dan barangkali masyarakat bisa mulai beli radio murah-murahan untuk 10.000. Oke, saya serahkan ya. Nah, Bapak ke depannya lihat Ya, foto bersama. Foto dari sini. Oh, di sana. Oh ya, di sana. Oh iya, habis iya. Itu pindahkan dulu. Matikan ini, fokus dulu. Silam. Lagi. Juga belum mendengar karena kenapa sampai sekarang ini kan guru-guru ini kan tidak pernah kami juga di lapangan. Kita suruh turun, apel, tapi karena memang tidak ada informasi radio. Kalau ada yang dengar oleh masalah di kampung, sebenarnya masalah datang tegur ke guru atau pihak kesehatan atau kepala distrik atau kepala kampung. Dengan adanya kita sudah MOU sama dengan Bang Radio ini, itu sangat membantu informasi pendidikan, kesehatan. Itu ini kan disampaikan kepada radio ini sangat penting, sehingga kami juga datang sama-sama di kampung. Gara-gara ada saya, Sekda, ya seluruh perangkat ini dan kita menyambut baik itu. Kami juga mendengarkan langsung dari pimpinan terutama ini disampaikan persyaratan-persyaratan yang kami perlu, sehingga kami senang sekali dan mudah-mudahan dalam waktu beberapa bulan ke depan ini kami bisa meeting di sana, nanti kami undang karena dari banyak pertanyaan bahwa bagaimana peralatannya tempatnya kalau lintas pesawat yang melewati letak kantornya, jadi lebih bagus kita undang untuk datang ke Jayapura dan bisa lihat sendiri karena ada pesawat yang tidak datang ini tidak cocok dan kami bisa belanja dengan cocok.
kemudian jangkauan ya, bisa terjadi 2017 ini juga kami nanti menjelaskan kayak tahun untuk bisa membantu baik bangun di Jayapura ini maupun di Merauke. Kalau kita ke Merauke kan harus ke Jayapura baru ke Merauke. Kalau di Jayapura sini kami langsung saja. Tapi bagaimana untuk ini kita koordinasi karena Merauke itu penting karena dia rumah di Merauke. Tapi dia dapat dari hidup di Jayapura sini sehingga kami sudah melakukan koordinasian dan langsung nanti untuk memberi hal-hal apa saja yang perlu dilengkapi sehingga segera kita bisa manfaatkan ini secara baik. Jadi khusus untuk 12 September ini kedepannya kita terfasilitasi lagi anak-anak asli di sana, terutama dari sampaikan ke Jogja. Jadi mereka ini bisa latihan di sana, mereka punya ilmu ini, mereka transfer ke warga masyarakat kita di sana. Jadi mereka yang tugas di distrik, di komus, mereka sendiri yang kasih latih dengan bahasa dan caranya. Seperti itu bisa manfaatkan di 51 distrik dan 15 kampung ini. Kami sedang sekali dalam program penyiaran ini kan sangat penting, dibutuhkan oleh masyarakat. Saya dalam pimpinan saya, kalau saya tidak buat sesuatu untuk masyarakat kan sia-sia. Jadi sepanjang saya melakukan pimpinan ini, sama dengan DPR, kami bisa buat sesuatu untuk masyarakat. Ini yang itu penting, sehingga kami hadir semua bersepeda untuk menyambut baik. Dan mudah-mudahan ke depannya bisa jalan secara baik. Terima kasih. Jadi tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah menjawab bila ada pemohon yang mau menjadi lembaga penyiaran, tapi dia tidak punya hak untuk membatalkan atau menolak. Justru KPID menerima, memberikan rekomendasi dan akan bekerja sama dengan instansi terkait terutama Balon untuk memberikan proses-proses perizinan itu. Kapan lagi? Apalagi di daerah pegunungan seperti ini, kasihan masyarakat kita di sana sangat membutuhkan informasi. Dalam sebuah lembaga penyiaran ini, di dalamnya ada sistem informasinya, edukasinya, dan hiburannya. Ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu dengan forum yang ada ini, ya KPID merespon itu dan melaksanakan mengeluarkan rekomendasi itu melengkapi berkas-berkas yang belum lengkap. Distrik-distrik baru yang ada di Jawa Timur ini sehingga diajukan untuk perubahan peraturan untuk wilayah distrik-distrik sehingga kanal-kanalnya bisa ada. Yang menjadi masalah adalah kami mendirikan LPPR ini dia berkedudukan di distrik DKI. Sementara di distrik DKI tidak ada di dalam daftar tanah. Sehingga kami disarankan oleh pihak Balon saat itu Bapak Kepala Balon sendiri Jawa Timur hanya bisa pakai tanah di 3 distrik ini, Purima, Anggrek, dan Dunia. Sehingga kami koordinasi lagi yang mana yang paling dekat dengan distrik DKI sebagai titik di mana pendirian LPPR ini. Di situ berbentuk kepada distrik Dunia yang kebetulan dekat dengan distrik DKI, sehingga tanah 101,5 MHz itu kami ambil dari tanah yang ada di distrik Dunia. Karena Jawa Timur sampai saat itu belum ada. Nah, itu rekomendasi dari Kepala Balon. Tidak kami mengikuti saran dari pimpinan Balon sendiri. Di situ kami dikasih 3 kanal, ada dari kepala 9 sampai kepala 101. Nah, sehingga kami coba untuk rekomendasi apakah bisa kami pakai di 101,5 dari kepala Balon sendiri. Dan ini kadang masih kosong. Silakan teman-teman dulu memiliki kanal ini. Sehingga itu mungkin kenapa sampai kami memilih 101,5 itu dasarnya yang tadi saya jelaskan. Mungkin nanti Bapak yang membangun mungkin memang ada masukan atau tambahan bisa disampaikan. Karena kami di DKI belum ada kanal yang kami bisa pakai, sehingga kami menuju kepada distrik
dunia. Sehingga muncullah 101,5 MHz karena untuk LPL Kabupaten Jawa Timur dan Jawa Sungai. Untuk peralatan kami, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pradinas, peralatan penunjang kami untuk LPL, awalnya kami mengajukan 5.500 watt, tapi karena memang kondisi anggaran kami yang harus kami menyesuaikan, sehingga dari 500 yang kami ajukan, dari kampung kami sengaja dibuat supaya radio itu bisa mandiri. Bila misalkan pada saat pengajuan, misalkan dari segi teknis kita mengukur frekuensi dan bibitnya misalkan sesuai, maka di situ akan memberikan suatu peningkatan kepada user. Dalam ini misalkan PT tadi suara kasih mana. Ya mungkin untuk pada ini Pak, kalau bisa nanti dilengkapi bayar. Dan nanti bisa diperangkat, kalau dilihat dari frekuensi pengajuannya sesuai dengan katakanlah apa ya, kanal 150 apa ya, di Kabupaten Jawikaya. Mungkin dari saya itu Bu Beli, mungkin yang saya ketahui kalau bisa berarti berkata saya nanti masukkan di dalam permainan bayar supaya pada saat pengajuan tidak ada kelemahan. Saya dari kami terima kasih. Terima kasih Pak atas masukannya. Jadi mungkin kalau mengenai sertifikasi barang atau apa segalanya itu nanti Bapak bisa konsultasi langsung, karena kita menjaga di belakang kalau sumpah sudah dibeli semua sudah ada, semua ada halangan lagi. Jadi yang penting Bapak jadikan satu lembaga itu harus regulasinya harus ada, terus mengikuti prosedur, karena sekarang kan yang kita jaga itu jangan sampai ada yang membahayakan, ya Pak ya. Jadi mungkin kalau untuk teknisnya kami dari Kominfo tidak begitu ini, tapi ada saudara kita dari Balmon. Sekira itu saja yang kita sampaikan. Ya baik, terima kasih. Ini sudah siap atau belum Pak? Ini Pak? Sudah coba-coba siap atau belum? Sudah Pak? Halo, salah ini Pak. Ya, kita coba. Jadi Pak Barman Koptan ya? Baik Pak. Ya itu sudah administrasi pidana yang tadi Pak. Setelah administrasi negara bisa pidana juga Pak. Baik Pak. Hanya gini Pak, saya kritisi, berani nggak radio komunitas ini membuat Radio swasta Pak. ini swasta ya? Iya. Oh maaf ya. Kalau saya lihat dari program ini tidak ada program ekonomi kreatif. Itu harus berani Pak. Zaman sekarang ini apa buat terobosan. Kalau kita hanya seremonial Pak, itu saja, hanya song, siaran ini berita itu biasa Pak. Coba buat yang menghuntak yang luar biasa itu. Sama bapak-bapak televisi juga begitu. Bapak-bapak dorang juga, makanya tadi kan saya ajukan ada kerjasama dengan CPD gitu. Kamu berani nggak kasih kerjasama ini Pak? Kita punya proposal, ada dialog, ada talk show, hostnya ini, pakar-pakarnya itu Pak, dari pertanian, mana yang perikanan, mana dari kesehatan. Bapak juga proposal ke dinas-dinas terkait dengan biaya murah, dengan proposal yang sangat bagus, dengan pembicara yang mantap, buat kemasan yang menarik, bisa nggak Pak? Gitu. Kalau seperti ini Pak, saya yakin mohon maaf Pak, ini pasti akan mati lagi. Bapak punya acara seperti ini, siapapun harus apa ya, yang menuntak, yang aneh-aneh acaranya, dan positif, konstruktif dan positif, semuanya untuk konstruktif, yang baik. Itu saja saran saya Pak kepada Bapak, singkat saja, ekonomi kreatif kemasyarakatan. Nanti mungkin ada satu dialog lagi masalah kesehatan Pak ya, masalah psikologi misalkan, masalah anak, macam-macam banyak itu Pak. Bapak lihat kalau radio seperti El Sinta itu Pak, kita bisa belajar dari radio El Sinta. Itu luar biasa. Kalau di Jogja itu ada radio Jerilimo FM. Ada terangkat bagian, tapi saya belum lihat pola acara yang sebenarnya. Jadi hanya dikasih blog begini, tapi tidak ada pola acara, pola siaran. Jadi kita tidak tahu durasi berapa, acaranya kapan. Itu harusnya ada mulai pagi jam berapa sampai malam. Ini perlu dilengkapi dengan pola acara. Kemudian
Kemudian personilnya, ini ada berapa kira-kira personil? Belum tahu personilnya berapa, apa saja yang ada di dalam kepengurusan radio ini, ya. Ini tidak jelas. Ya. Kemudian peralatan juga yang dimiliki tidak ada layangan sama sekali, berapa watt, ya, kekuatannya berapa, statusnya tadi sudah jelas swasta. Kemudian ini dibiayai oleh siapa? Donatur. Ada iklan tidak? Tidak ada itu. Ada iklan. Ya. Jadi sudah merancang, kan belum boleh iklan, tapi kan ada rancangan pola acara. Iklannya itu kapan saja. Jadi jam-jam tayang, jam siaran iklan itu kapan, berapa jam direncanakan. Ya, sekarang belum boleh iklan. Jadi kemudian di dalam iklan 100% iklan ada 25% atau berapa 15% itu ada iklan layanan masyarakat. Ya, itu yang kami ingin tahu. Kemudian dari isi siaran, terima kasih. Dari kami kelembagaan memang belum bisa berbicara karena saya lihat ini proposalnya masih banyak kurang, ya. Nanti tolong dilengkapi, Pak. Ibu Eli pasti sudah memberi persyaratan lengkap termasuk izin usaha dan lain-lain. Itu aja Pak saran saya.